WD lagi dari aplikasi peminjaman online ilegal beranak dengan limit 2 juta rupiah. Jebol lumayan untuk dana galbay, dan tentunya di aplikasi ini tanpa DC lapangan dan masih baru banget, belum banyak orang yang tahu. Jadi buruan kalian gaskan, mumpung di aplikasi ini bisa digonik dan juga pencairannya cepat banget. Apalagi aplikasi ini kata orang-orang lagi masih error, dan untuk di aplikasinya tentunya cukup dengan KTP dan rekening saja, dan juga amankan terlebih dahulu data-data kalian. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Yur Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu, pada kuat dan tetap sehat ya, dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Dan tentunya ya jangan lupa berolahraga secara teratur dan konsumsi makan makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun dan senantiasa terhindar dari penyakit ya. Nah, oke, gimana nih kabar pengajuan kalian di pinjol-pinjol ilegal? Apakah udah pada habisin limitnya semuanya, atau aplikasinya udah pada bangkrut, atau mungkin aplikasinya lagi ramai-ramainya melakukan penagihan ke kalian, atau mungkin udah jebol dompet kalian dari pinjol-pinjol ilegal? Dan tentunya sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal beranak, dan ini adalah pengajuan perdana saya di aplikasi ini. Dan ya, aplikasinya juga masih baru, belum banyak orang mengetahui, jadi kesempatan banget nih buat kalian yang nonton video ini ya, karena memang ya kalian beruntung banget, apalagi buat yang sering di auto atau yang sering di ACC. Nah, recommended nih ngajuin di aplikasi ini. Namun tentunya di aplikasi ini ya limitnya juga lumayan besar ya, tetapi ya tentunya mempunyai resiko ya teman-teman. Namun ya buat yang pada sering galbay pastinya nggak terlalu memikirkan itu sih. Dan juga untuk di aplikasi ini ya lagi ramai sih dibahas di grup-grup pinjol, karena memang pencairannya yang banyak banget dan juga produknya yang banyak ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya dicairkan dengan limit peminjaman 1.300.000 cuy. Nah, di sini padahal yang gua pinjam itu 2 juta rupiah, tetapi yang masuk hanya 1.300.000. Nah, kenapa demikian? Karena di sini ada biaya layanannya 700.000. Kalian bisa lihat gede banget ya, dan memang ini cukup memberatkan jika kalian ingin meminjam secara benar di aplikasi ini, karena walaupun memang kalian niatnya untuk mengembalikan, tapi kalian lihat juga ya dari sisi biaya layanannya ini pastinya cukup memberatkan. Apalagi memang dia nggak terlalu menampilkan biaya bunganya berapa, dan gua rasa sih untuk biaya bunga dan biaya layanannya ini udah dikalkulasikan di sini ya cuy. Dan di sini apalagi untuk tenornya hanya 7 hari doang ya, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 bulan 8 2021. Nah, makanya ya buat kalian yang nggak pengen galbay jangan meminjam di sini. Tetapi kalau memang kalian para galbayers, para joki, para pinjol pasti pada serbu nih di aplikasi ini. Mumpung lagi bagi-bagi duit gratis ya gaskan saja ya. Ya yang penting cukup siapin amunisi dan juga akun pastinya ya. Dan tentunya aplikasi ini akun baru bisa banget ya. Soalnya gua juga belum tahu untuk saudara dari aplikasi ini, dan memang rata-rata orang yang ngajuin di aplikasi ini menggunakan akun baru atau enggak data busuk yang sudah pernah meminjam di aplikasi pinjol lainnya ya. Tetapi ya itu 50-50, kadang bisa di auto, kadang bisa juga di ACC ya, tergantung. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke aplikasinya. Nah, ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kado Duit. Dan untuk aplikasi Kado Duit ini memang masih asing banget dan juga jarang orang yang temuin aplikasi ini. Nah, makanya aplikasi ini lagi digaskan nih dan juga diserbu oleh para pinjolers dan para galbayers. Dan untuk kode OTP dari aplikasi ini ya gua nggak pernah lihat kode OTP ini sebelumnya ya, soalnya nama kode OTP-nya yaitu Eka Nasra ya. Dan untuk aplikasi ini ya
tentunya masih asing banget, mungkin sih masih baru ya. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah tahu saudaranya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa gaskan bareng ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Kado Duit, pinjaman online uang tunai dana cepat dari Kado Duit. Dan untuk aplikasinya ini ya hanya gini doang sih ya. Dan untuk aplikasinya juga masih ilegal, belum terdaftar di OJK. Dan di sini kalian bisa dapetin aplikasinya melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan ya. Dan tentunya ya sebelum meminjam di aplikasi ini pastikan kalian perhatikan dulu dan juga kalian pelajari dulu gimana kalau dipinjol ilegal. Dan ya pastinya ya mempunyai resiko juga sih meminjam di aplikasi ini, apalagi yang menggunakan data pribadi yang fresh banget ya, tanpa melakukan pengamanan data dan lain-lain. Nah untuk aplikasi ini masih cukup sedikit orang yang mengajukan ya. Di sini baru 10.000 download dengan rating 3,0 dengan 247 ulasan ya. Nah memang sih masih jelek juga sih aplikasi ini, mungkin gak modal juga untuk aplikasinya, atau ya hanya gini saja, atau mungkin juga bisa jadi limitnya udah diborong oleh orang-orang ya, makanya seperti ini. Dan di sini kalian bisa lihat ya, sebelum kalian meminjam, baca dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam agar bisa menjadikan bahan acuan atau pembanding kalian sebelum kalian meminjam di aplikasi ini, apalagi aplikasi ini masih ilegal ya. Nah oke, untuk produk yang dia tawarkan di sini mulai dari 400.000 hingga dengan 10 juta rupiah. Kemudian untuk jangka waktu peminjamannya 91 hari hingga dengan 365 hari. Kemudian untuk suku bunga maksimum APR-nya 19% per tahun. Dan di sini ya ada beberapa juga sih untuk penjelasannya. Di sini dia katakan untuk simulasinya ya ada segini ya teman-teman, tetapi ya nggak penting juga soalnya ini pinjol ilegal. Walaupun kalian hitung simulasinya seperti ini, itu kadang berbeda pada saat detail setelah kalian mengisikan pengajuan, dan juga kadang lagi malah berbeda setelah kalian dicairkan. Nah itu makanya nggak pasti ya untuk aplikasi pinjol ilegal, kadang tuh hanya pancingan doang. Dan untuk aplikasi ini lumayan banyak juga untuk detail aplikasinya, namun dia di sini nggak menjelaskan terkait persyaratan yang lengkap dari aplikasinya. Di sini dia hanya menuliskan harus berusia 18 tahun ke atas dan pastinya mempunyai nomor ponsel yang aktif, dan juga ya hanya gini saja sih. Dan untuk di aplikasi ini tentunya dia nggak mempunyai DC lapangan ya, soalnya dia ini masih ilegal dan juga belum terdaftar di OJK ya. Dia hanya mengandalkan DC online-nya doang cuy. Dan untuk di aplikasi ini ya bebas sebenarnya, kalau kalian mau galbay, kalian mau rawat ya. Namun untuk perawatan ya pastinya di aplikasi ini belum banyak orang yang mengajukan, jadi belum bisa ditahu apakah recommended atau enggak untuk dirawat. Dan di aplikasi ini kami bisa lihat di sini dia dirilis sejak 26 Mei 2021, artinya memang aplikasi ini masih cukup baru banget ya, makanya untuk jumlah downloadnya masih sedikit ya. Ntar lagi pasti akan viral untuk aplikasi ini ya. Nah oke, langsung saja ya kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Kado Duit. Dengan limit peminjaman maksimal dia katakan 50 juta rupiah, namun ini pastinya ya nggak akan ada orang yang bisa dicairkan dengan limit 50 juta sih. Dan mungkin ini adalah kalkulasi dari beberapa produk yang dia punya. Dan ya untuk aplikasinya hanya gini doang ya. Ya namanya juga pinjol ilegal, nggak usah berharap banyak ya cuy. Pastinya nggak ada kupon pemotongan ataupun giveaway ataupun diskon dan lain-lain ya. Nah untuk kalian yang pengen ngajuin ya pastikan tekan segera ambil. Namun di aplikasi ini dia nggak langsung memberikan kita di berbagai macam produknya. Nah ini yang gua nggak suka nih dari aplikasi pinjol ilegal beranak yang seperti ini. Jadi kita harus mengisikan lagi dari awal dulu. Dan kadang ketika kita masuk di produk yang kita ingin ngajukan, itu kita harus mengisikan lagi kembali seperti di awal ya. Nah makanya memang agak sedikit ribet ya. Namun ya buat yang seneng ribet dan seneng ngisiin ya pastinya nggak masalah. Tetapi buat yang maunya simple ya pastinya nggak terlalu mengenakan mengajukan di aplikasi ini. Dan di sini ada beberapa informasi, yaitu informasi identitas, informasi umum, informasi pribadi, informasi kontak darurat. Nah di sini kalian bisa masukkan informasi identitasnya. Dan ya untuk informasi identitasnya hanya gini saja sih ya teman-teman. Di sini untuk upload KTP-nya. Nah untuk di aplikasi ini karena memang masih agak error ya, tetapi bukan ketat ya, memang masih agak error. Nah kalau kalian di
autol ataupun kalian ditolak di verifikasi data KTP, kalian bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP yang lengkap. Nah, itu bisa kalian coba saja. Dan di sini untuk foto KTP-nya sih hanya gini saja ya. Sama seperti biasanya, ini nggak boleh terpotong, sudut kiri kanan atas bawahnya nggak boleh blur, kemudian nggak boleh ada pantulan cahaya ya. Dan di sini buat yang bertanya, Bang, gimana kalau di Gonik, Bang? Itu kan harus pakai pantulan cahaya juga ataupun gimana caranya buat ditutup angka yang diganti. Nah, sebenarnya nggak masalah sih, tetapi agak dikecilin ya teman-teman, untuk pantulannya jangan terlalu banyak ya. Tetapi nggak mesti juga sih ya, karena memang ini aplikasinya masih rada error, apalagi ilegal. Kadang pantulan cahaya banyak pun itu masih bisa lolos, dan kadang juga nggak pakai pantulan cahaya pun nggak bisa lolos untuk verifikasi data KTP-nya. Jadi ya kembali ke hoki juga sih cuy, nggak bisa dipukul rata gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk KTP-nya nggak boleh tertutup dengan jari, dan saran gue sih kalau kalian meletakkan KTP-nya, letakkan di lantai yang berwarna putih ya, biar sistemnya bisa baca ya. Soalnya untuk proses verifikasi KTP-nya diandalkan oleh sistem ya. Kemudian di sini kalian harus untuk upload dan juga verifikasi wajah ya, hadap kiri, hadap kanan, buka mulut, miring kanan, miring kiri, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya di sini ada informasi umum. Nah, untuk informasi umumnya sih ya hanya gitu saja ya teman-teman, karena kita belum mengisikan informasi identitas, jadi nggak bisa masuk ke informasi umum. Tetapi ya ini informasi umumnya seperti pekerjaan dan lain-lain ya, dan juga mungkin alamat kerja. Dan nanti jikalau kalian dimintai untuk nomor NPWP ataupun dokumen-dokumen lainnya yang agak sedikit sulit, kalian bisa kosongin aja, soalnya kan opsional ya. Tetapi kalau memang kalian mempunyai data yang kalian buat di jasa pembuatan amunisi pinjol ya nggak masalah, ataupun mungkin data-data kalian yang sebelumnya sudah busuk, sudah ngajuin di aplikasi pinjol lain ya, itu bisa juga sih ya untuk menambah skor kredit doang. Tetapi apakah bisa di ACC atau enggak ya kembali lagi juga ke hoki ya teman-teman. Namanya juga main pinjol, kalau nggak mau di autol ya mending nggak usah ya cuy. Apalagi pengajuan satu doang, waduh, yang pengajuan 10 sampai 20 pun kadang masih di autol semua, kadang hanya satu, itu nggak patah semangat. Apalagi yang hanya satu doang ya, itu paling cepat gampang patah semangat kalau hanya satu doang, soalnya ya kemungkinan untuk di autol itu besar banget ya. Kemudian di sini ada informasi kontak darurat ya. Untuk kontak daruratnya di sini kalian bisa isikan nomor handphone kalian sendiri ya, yang pastinya harus aktif, dan juga jangan lupa kalian harus periksa jaringan kalian apakah stabil atau enggak. Soalnya kadang ada beberapa orang yang nomor handphonenya udah aktif banget, sudah dipisahkan dari kontak-kontak lainnya ya. Jadi yang dimasukkan hanya kontak-kontak dia sendiri dan juga mungkin kontak-kontak fake, tetapi untuk jaringannya nggak stabil, karena kita nggak tahu di aplikasi ini apakah ditelepon di Nopeng atau di Kondar ya. Nah, itu kadang menjadi penyebab juga kita di autol kalau nomor yang kita punya itu nggak aktif ya, entah itu Nopeng ataupun di nomor Kondar. Dan ya pastinya untuk di aplikasi ini kalian bebas ngajuin di jam berapapun, soalnya limit produknya banyak, dan juga untuk produk-produknya kalian tinggal pilih mau produk yang mana ya, yang limitnya kecil, yang limitnya sedang, sampai yang besar. Tetapi ya kalian harus tahu kalau memang meminjam di aplikasi ini limitnya gede, itu belum tentu dicairkan gede juga cuy ya, pastinya ada pemotongan ya. Dan sebelum kalian meminjam di aplikasi ini, kalian harus ketahui dia ini mempunyai resiko tersendiri ya, soalnya dia ya sebar data ya, apalagi aplikasi ini masih ilegal. Dan buat kalian masih bertanya, Bang, gimana Bang kalau kita pakai jasa joki? Ya itu terserah dari kalian sih, tetapi kalau saran gua kalau mau pakai jasa joki ya itu pembayaran di akhir ya cuy. Dan biasanya tuh banyak joki-joki yang ada di grup-grup pinjol. Nah, dan pastikan kalau kalian itu satu wilayah lokasi ya, lebih bagus seperti itu, soalnya bisa tatap muka ya. Dan ya rata-rata orang seperti itu sih kalau memilih joki. Dan ya, pastinya yang ditanyain di awal itu adalah rawatan kalian apa aja, apakah datanya sebusuk gimana, dan lain-lain ya. Dan untuk di aplikasi ini tentunya nggak perlu dibayar ya, karena memang juga masih ilegal, dan kalian bebas mau galbaikan atau rawat. Tetapi kalau untuk perawatan sih ya gua masih kurang yakin ya. Tetapi kalau kalian tahu apakah di aplikasi ini bisa dirawat atau enggak, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya.
Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online beranak yang terbaru ini, yaitu Kado Duit, dan untuk aplikasinya belum terdaftar di OJK sama sekali. Jadi ya bebas kalian mau galbaikan dan tentunya bisa digonik ya. Dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu. Dan siapa tahu kalian udah pernah cair di aplikasi ini atau udah pernah ngajuin, coba ketikkan pengalaman kalian biar kita bisa sharing. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.